aja. Oke, Gak apa-apa ya? Iya. Oke. Siapa namanya kalau boleh tahu? Perkenalkan dulu ya. Nama saya Novia Eka. Saya asalnya dari Depok Cimanggis. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Adelia. Di sini saya sebagai konselor kamu ya. Oke, gimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar sih, nggak macet gitu. Mungkin karena tempatnya strategis kali ya gitu. Kita gimana nih, enak ya ngomongnya, manggilnya Kak atau apa? Kakak aja Oke, nanti. Kak Novi ya. Iya. Dan saya panggil kakaknya Kak Fani ya. Iya. Oke. Kak Novi sebelumnya kesini atas dasar kemauan sendiri atau gimana? Atas dasar kemauan saya sendiri sih Kak gitu. Ya karena emang saya pengen ada yang mau saya konseling aja gitu sama kakak. Sebelumnya Kak Novi udah pernah lakukan konseling? Belum. Oke, baik. Sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu ya Kak, apa itu konseling. Konseling itu adalah proses bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor terhadap kliennya. Jadi di sini Kakak bisa ngeceritain apapun yang Kakak ingin ceritakan. Asasnya itu yang pertama adalah kerahasiaan. Jadi apapun yang Kakak ceritain, identitas Kakak semuanya bakal kejaga karena cuma kita berdua di sini. Jadi aku emang harus menjaga semua cerita dan identitas Kakak. Pertama. Terus yang kedua, asas keterbukaan. Jadi aku harap kakak kedepannya cerita secara terbuka, apapun yang harus ceritain biar aku memiliki gambaran bagaimana masalah yang sedang kakak hadapi gitu. Selanjutnya ada asas kemandirian, yang mana di sini aku cuman sebagai teman kakak cerita, intinya balik lagi keputusan ada di tangan kakak. Aku tidak berhak untuk menggurui ya Kak ya. Berarti semua keputusan ada di tangan. Oke, kurang lebih seperti itu ya Kak. Untuk kedepannya kita akan melakukan konseling selama 45 menit. Jika dirasa kakak masih kurang cukup bercerita, kita bisa melakukan penjadwalan pertemuan selanjutnya di lain waktu. Oke, kakak udah siap untuk cerita? Dah. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya Kak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi gimana nih Kak, apa yang mau diceritain? Jadi gini Kak, aku pernah punya hubungan yang benar-benar toksik gitu. Aku pernah pacaran tuh 4 tahun Kak. 4 tahun sama itu cowok. Nah pas di tahun pertama itu cowok tuh bener-bener green flag gitu loh. Ya selayaknya laki-laki yang nge-treat perempuan itu tuh sedemikian rupa gitu. Siapa sih yang gak jatuh cinta sama laki-laki yang tahu kelemahan perempuan gitu. Nah sedangkan dia tuh benar-benar memuliakan perempuan. Tapi di saat udah tahun kedua, tahun ketiga itu aku mulai sadar tuh Kak kalau di dalam hubungan aku tuh benar-benar udah toksik parah gitu. Karena di saat masuk ke tahap tahun kedua, tahun ketiga dia tuh udah mulai red flag yang kayak udah mulai ngomong kasar, terus udah mulai bahkan dia berani buat main tangan gitu Kak kalau lagi marah. Mungkin menurut aku ya karena dia lagi emosi aja gitu, ditambah lagi karena kita juga tuh posisinya dari masa SMA, jadi kan kayak aku oh ya namanya juga pasangan aku belum sedewasa itu gitu. Jadi kayak aku menurutku tuh aku sama dia tuh sama-sama sedang berproses gitu. Jadi ya aku nganggapnya kita tuh pasti nanti bakal sama-sama bisa diobrolin lah gitu. Tapi ternyata tuh di saat masuk ke tahun keempat itu benar-benar udah nggak bisa banget aku pertahanin Kak, karena emang benar-benar malah lebih ke saya yang daripada saya mati gitu. Jadi saya milih buat menjauh aja, pergi aja gitu. Nah itu sih Kak. Oke, berarti kakak udah mendapatkan kekerasan fisik dari dia ya Kak? Iya, Kakak gitu. sadar setelah tahun keberapa pacaran Kak? Tahun kedua ketiga sih Kak, aku udah mulai menyadari itu. Tapi buat aku tuh masih kayak kita masih bisa diobrolin kok, kalau bareng masih bisa diobrolin. Kita ngerasa kayak hubungan ini tuh
bisa diperbaiki lah, karena kan kita sama-sama berproses gitu. Berharap dia bisa berubah. Iya gitu. Oke, jadi tahun kedua ketiga sudah ada merasakan kekerasan dalam hubungan itu, tapi kakak masih bertahan loh sampai 4 tahun karena kakak berharap dia masih bisa berubah dan kakak terus memaafkan dia, tapi nyatanya terulang terus ya kakak kekerasan itu. Iya, itu yang bikin aku akhirnya buat meninggalin dia gitu loh Kak. Menurut kakak apa yang membuat dia bisa kayak gitu melakukan kekerasan ke kakak? Apa triggernya? Pertama kali tuh saya pun nggak tahu Kak, kenapa kok dia segitunya ya sama saya. Dia berani main tangan, terus dia jadi kasar tuh. Saya pun nggak tahu kenapa awalnya. Tapi saya menyadari itu ketika saya itu udah lulus, kita udah sama-sama lulus sekolah Kak, udah sama-sama lulus sekolah, terus dia kuliah. Nah, sedangkan aku belum kuliah Kak, kayak aku mau nyari kerja dulu gitu, karena kan dari latar belakang kita tuh udah beda Kak gitu. Jadi ya menurut saya kuliah tuh pakai dana sendiri, saya kuliah ya cari dana dulu gitu. Nah terus saya kerja, nah kerja tuh di situ tuh posisinya saya lebih dominan tuh perempuan, laki-laki tuh jarang, bahkan bisa disebutkan tuh hanya pimpinan saja yang laki-laki gitu. Kayak kita sesama pegawai itu tuh di tempat kerja saya tuh perempuan. Nah tapi dia tuh mulai cemburu gitu, kalau takutnya saya tuh main belakang gitu, kalau saya nggak pernah sama sekali buat kayak bergaul sama laki-laki di tempat kerja saya gitu, cuma sebatas di atasan saya gitu. Dan dari situ dia mulai nunjukin kalau dia itu mulai kasar sama saya gitu. Dia mulai kalau marah dia sampai main tangan itu sih Kak. Berarti menurut pendapat kakak dia melakukan kekerasan itu karena dia memiliki ada rasa cemburu karena kakak di tempat kerja. Iya, itu sih menurut saya. Dia. Iya. Kakak merasa dia melakukan kekerasan mulai dari semenjak kakak kerja. Iya, itu yang saya rasa. Oke, kalau sekarang berarti kakak udah putus sama dia? Udah berapa lama kakak putusnya kalau boleh tahu? Udah 2 tahun yang lalu sih Kak, cuman udah ya lama ya Kak? Udah lama, cuman karena yang tadinya sakit itu udah aku berusaha lupain, tapi akhir-akhir itu dia datang lagi Kak. Itu yang bikin aku kayak, aku ngerasa mental aku nggak baik-baik aja tuh karena dia datang lagi. Berarti dia sekarang kembali lagi datang. Itu tujuan dia datang ke kakak itu ngapain Kak? Untuk memperbaiki hubungan? Iya sih, dia bilang tuh kayak dia memperbaiki hubungan, dia mau berusaha karena dia ngerasa kayak aku sekarang udah dewasa, aku gak akan kayak gitu lagi sama kamu, aku ya semuanya Kak. Tapi aku rasa itu cuma tipuan. Itu yang bikin aku gak berani. Oke, berarti kakak udah fix untuk menolak. Okay. Tapi kakak udah mencoba hubungan baru kah dengan orang baru? Belum, sampai sekarang belum. Karena menurut aku nih, kalau kita belum sembuh sama trauma, kita nggak akan pernah bisa dapetin pasangan yang bisa ngobatin itu, karena emang bukan tugas dia buat ngobatin gitu. Jadi kalau ke orang baru ya aku harus lebih sehat dulu, karena aku mikirnya nih laki-laki itu pasti manis di awal, apalagi kalau masih PDKT itu manis, apalagi laki-laki kalau masih penasaran masih manis. Nah sedangkan posisinya yang saya rasain trauma saya itu di pertama kali, tahun pertama itu amat sangat manis gitu, dan ke belakang-belakangnya enggak. Itu yang bikin saya nggak berani gitu. Berarti kakak
kakak masih takut untuk mencoba hubungan baru ya kak, karena betul. takut ujung-ujungnya kayak gitu lagi. Iya, betul. Berarti sekarang kakak fokus pada proses pemulihan diri kakak, diri sendiri. Itu suatu langkah yang bagus sih kak, tidak melibatkan orang lain dalam proses pemulihan diri kakak. Sekarang karena mantan kakak kembali lagi, apa langkah kakak yang udah kakak lakukan? Berusaha blokir semua akun sosmednya, apalagi kayak terutama dari WA ya, WA, semua sosmednya yang bersangkutan sama dia lah. Bahkan dia kan waktu itu megang semua sosmed saya ya, itu saya langsung ganti password, saya juga langsung ganti akun biar sengaja dia nggak bisa cari saya, sampai saya juga pindah kosan, saya juga pindah tempat kerja, karena saya nggak mau ketemu dia lagi, saya nggak mau trauma saya itu tetap ada gitu. Jadi saya maunya biarkanlah luka ini tuh sembuh dengan sendirinya aja gitu. Tapi ternyata dia masih pulang lagi, dia cari saya lagi, bahkan dia sampai buat akun TikTok baru biar dia bisa ngabarin saya. Bahkan dia pakai nomor WA mamanya sendiri buat ngabarin saya, kan kayak nggak, menurut saya nggak deh, mau dia seberusaha apapun saya nggak mau gitu. Orang yang laki-laki yang nggak pernah saya kenal aja saya nggak mau, apalagi yang udah pernah saya kenal jeleknya gitu. Itu sih yang bikin saya trauma banget. Berarti berarti kakak udah sudah memutuskan untuk memutus kontak dengan mantan ya kak, itu langkah yang kakak lakukan saat ini. Karena kakak benar-benar udah fix tidak akan ke dia lagi. Tapi berarti selama dia datang ke kakak, itu yang menjadi trigger kakak dalam trauma ini ya kak? Iya betul. Makanya kakak memutuskan untuk konseling ke sini. Tapi kakak masih ada ketakutan kah? Makanya sampai pindah kosan kayak gitu, takut atau emang berniat untuk menghindari aja, atau emang karena takut dia tiba-tiba datang? Karena semua akses dia masih mencoba ya kak, dari TikTok segala macam sampai nomor WhatsApp ibunya loh. Lebih takut sih kak, Takut karena ya. laki-laki itu kalau berusaha nih terus kita nggak Apapun nerima, dilakukan takutnya ya. apapun tuh dia lakukan gitu. Nah itu tuh yang bikin saya nggak punya siapa-siapa tempat saya cerita gitu tuh, saya nggak ada gitu kan. Makanya saya kalau datang ke kakak saya konseling itu karena minimal saya punya tempat cerita aja dulu gitu, saya punya tempat cerita aja dulu. Saya takutnya dia melakukan hal yang di luar batas lah gitu. Paling nggak tuh ada orang yang tahu tentang kehidupan saya gitu aja sih kak gitu. Bener-bener saya ngerasa ini berat banget buat hidup saya gitu, nggak tahu apalagi yang mau saya lakuin karena saya udah berusaha buat menghindar itu sih. Oke, ini udah suatu langkah yang baik ya kak, dalam mengatasi masalah kakak dengan kakak datang ke sini, bisa berani bercerita. Saya sangat menghargai keberanian kakak bercerita tentang masalah ini, yang mana ini sebenarnya trauma besar ya bagi kakak karena udah pernah mendapatkan kekerasan dari dia. Oke, ini sekarang kakak memang harus fokus dalam proses pemulihan diri kakak. Kakak nggak perlu memikirkan tentang hubungan baru lagi, tapi dengan kakak udah memutus kontak, menghindari dia, mencoba menghilang dari dia, itu suatu langkah yang bagus sih kak. Kakak tenang aja, di sini aku akan bersedia terus di sini nemenin kakak untuk menerima. Kita cari solusinya sama-sama ya kak. Kakak nggak sendirian, di sini ada aku, jadi anggap aja kita udah lama kenal ya kak. Makasih ya kak. Iya. Karena saya konseling, terus saya dapat konseling yang super duper enak, nyaman di saya gitu. Siapa tahu bisa ngeringanin beban saya. Pokoknya saya cuma bisa bilang makasih banget buat kakak ya, udah bisa jadi teman saya gitu. Sama-sama, terima kasih kembali. Sekarang gimana kak perasaannya setelah bercerita? Alhamdulillah sih aman sampai sini. Lebih lega kah? Ya lebih lega gitu karena udah ada tempat yang saya curahin gitu dengan apa yang saya rasain selama ini.
Alhamdulillah kalau misalkan lebih lega ya. Oke, ada lagi kah yang ingin diceritain? Kayaknya belum deh. Mungkin nanti setelah saya sudah berusaha buat menghindar yang saya usahakan tapi ternyata dia masih mengerikan buat saya, mungkin saya bisa datang lagi ya ke Pasti tenang aja Kak. Kita bisa bikin jadwal selanjutnya ya. Kita akan live update di setiap pertemuan. Aku akan selalu berusaha ada di samping Kakak. Makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang masih? Nggak ada. Oke, terima kasih ya Kak sudah datang, udah mampir. Makasih ya.